Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Mari kita buka perjumpaan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang selalu kita terima setiap saat, setiap waktu. Tiada pernah ada berhenti sedetik pun. Maka sangat pantas untuk kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul udmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk bersilaturahim kepada saudara-saudaraku sambil berbagi ilmu yang mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita bersama. Adapun judulnya adalah Doa Mustajab Pengumpul Hajat Manusia, Rezeki Mudah, Hidup Kaya, dan Hutang Lunas. Itu adalah cita-cita banyak manusia, meskipun tidak semuanya. Tetapi jika dari tiga hal itu salah satu ada yang tidak tercukupi, maka manusia akan menjadi susah karenanya. Meskipun juga tidak semua manusia. Berkaitan dengan itu perlu kita sampaikan dulu bahwa yang namanya rezeki, itu sebenarnya bukan hanya harta saja, bukan hanya uang saja, bukan hanya tanah atau kendaraan yang bagus. Tetapi yang namanya rezeki itu kita tafsirkan sebenarnya yang namanya petunjuk Allah atau hidayah Allah itu juga rezeki. Kemudian orang diberikan takwa kepada Allah itu juga rezeki. Kemudian orang yang hidupnya terhormat, itu juga sebenarnya rezeki. Begitu pula dengan orang yang hidupnya kaya, itu juga sebenarnya rezeki. Kemudian rezeki yang mudah, itu memang juga rezeki. Kemudian ilmu yang bermanfaat, itu pun juga rezeki. Amal yang berterima di sisi Allah, itu pun juga rezeki. Begitu pula dengan kesehatan kita, itu pun juga rezeki. Maka kita ambil bahwa rezeki itu bukan sesempit yang kita kenal sekarang, yaitu tentang hanya harta dan uang saja atau perhiasan saja. Tapi meliputi semua yang diberikan Allah yang membuat orang menjadi senang, bahagia dunia akhirat, itu namanya adalah rezeki. Berkaitan dengan itu, yang pertama, petunjuk. Orang mendapatkan petunjuk itu juga rezeki. Karena tidak semua orang mendapatkan petunjuk untuk berbuat yang baik. Ya. Kemudian takwa. Orang juga tidak semuanya diberikan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang kafir, banyak orang yang menyekutukan Tuhan, bahkan ada orang yang tidak bertuhan, tidak mengakui adanya Tuhan. Kemudian terhormat, hidup terhormat, itu juga rezeki. Ini juga perlu kita minta, dan itu diajarkan oleh Rasulullah, supaya kita hidup terhormat. Kemudian orang hidup kaya, itu juga memang rezeki, itu sudah kita pahami. Kemudian orang mencari rezeki ada yang sulit, ada yang mudah. Yang mudah itu juga namanya rezeki. Karena tidak semua orang bisa mudah mencari rezeki. Begitu pula ilmu yang bermanfaat itu juga rezeki yang perlu kita syukuri. Kemudian yang terakhir yaitu amal yang berterima di sisi Allah itu juga rezeki.
Karena itu akan kita terima besok di akhirat nanti. Apapun yang kita kerjakan, hal-hal yang baik, yang berterima, itulah rezeki yang luar biasa. Berkaitan dengan itu, ingin kami sampaikan, untuk mencapai semua itu, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang tercantum di dalam surat Al-Anbiya ayat 87, ya, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alaihi fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Yang artinya, dan ingatlah kisah Dhunnun atau Nabi Yunus. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami atau Allah tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi doa itu, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, itu jika ingin Anda mempunyai 8 permintaan yang luar biasa tadi, petunjuk, takwa, hidup terhormat, kaya, rezeki mudah, hidup manfaat, amal berterima di sisi Allah, maka lakukanlah itu sebanyak 40 kali sambil sujud setelah selesai sholat subuh. Jika Anda sudah selesai sudah wiridan, ya sudah zikir setelah sholat subuh, kemudian nanti sebelum akhir doa Anda, maka lakukanlah satu, dalam posisi sujud, bacalah doa Nabi Yunus, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin 41 kali. Mengapa demikian? Karena ketika kita sujud adalah kita saat dekatnya kepada Allah, antara kita dengan Allah. Manfaatkan itu. Yang kedua, subuh itu juga setelah subuh, saatnya doa sangat mustajab. Yang kedua, doa mohon kekayaan yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bunyinya, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon petunjuk, tambahan takwa, terpeliharanya kehormatan diri, dan kekayaan padamu. Mohon hidup kaya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Cukup baca 3 kali. Kemudian yang terakhir, doanya, doa mohon rezeki halal yang juga diajarkan oleh Rasulullah, yang diriwayatkan dari Ibnu Majah. Doanya demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Itulah hal yang merupakan pengumpul semua hajat manusia. Jika 8 hal itu terpenuhi oleh Allah, maka kita akan menjadi orang yang kaya dunia akhirat.
Maka kita jangan lupa ketika berdoa, jangan hanya memohon kekayaan dunia, tapi juga mohon kekayaan akhirat. Karena yang sebenarnya hakikatnya hidup itu adalah di akhirat, bukan di dunia. Di dunia boleh, memang kita dianjurkan oleh Allah, memang kita tidak dianjurkan untuk tidak tidak melupakan nasib kita, ya. Wala tangsa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan nasibmu di dunia. Artinya kita disuruh bekerja, kita disuruh berusaha, kita disuruh berdoa agar kita hidupnya tidak sengsara di dunia, karena itu juga akan berpengaruh pada hasil kita ketika beribadah kepada Allah untuk akhirat kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.